Oke, selamat siang sahabat Agrimania. Hari ini kita akan membungkus buah-buah mangga yang ada di kebun kita dengan harapan si mangga itu kulitnya bisa bagus dan mulus seperti yang diharapkan bagi para konsumen, karena memang pasar adalah penentu hasil daripada produksi buah kita. Untuk itu kita memberikan yang terbaik kepada konsumen kita agar produksi dari kebun kita bisa dibeli dan bisa dihargai oleh para konsumen. Sekarang kita akan membicarakan tentang pembungkusan buah mangga pada siang hari ini, yang bertujuannya tadi yang sudah kita sebutkan tadi, hanya di samping kita pembungkusan, kita juga akan mempruning si pohon ini agar bisa sinar matahari masuk dan tembus sampai yang kita bungkus. Karena kalau kita lihat atau kita amati mangga-mangga yang tidak terkena sinar matahari, pembungkusnya itu hasilnya kurang sempurna, baik itu dari kusamnya warna kulit dan juga kurang begitu segar di buah mangga itu, karena memang tertutupi oleh daun-daun, jadi sinar matahari tidak akan tembus masuk. Dan satu contoh seperti ini baratnya ke sana, berarti dia ini dapat sinar matahari dari sebelah barat. Awalnya ini tertutupi oleh daun-daun semua, ini daun semua. Setelah itu kita buang, jadinya seperti ini. Mungkin bisa dilihat di ini awalnya tertutup daun. Nah kita buang daunnya sebagian biar mataharinya masuk, dan ini daun-daunnya yang kita potongin, kita pruning. Untuk mengenal lebih dekat, nah kita praktekkan saja di sini. Ini yang mau kita praktekkan di sini. Ini mangga kanop, dia tidak dapat matahari sedikit pun ini, karena memang tertutupi oleh daun-daunnya pohonnya sendiri, baik pohonnya sendiri maupun dari pohon sebelahnya. Karena kita menanamnya dengan teknologi UHDP, untuk itu kita harus rajin-rajin mempruning atau membuang-buang tunas air dan juga daun-daun yang menutupi buah mangga yang akan kita bungkus. Jadi tujuannya pembungkusan ini adalah memberikan yang terbaik produksi buah mangga kita agar kita dapat mangga yang premium. Artinya mangga itu tidak ada bekas-bekas kita maupun tertempel oleh kutu-kutu daun yang pada akhirnya kualitas buah kita menjadi kurang bagus. Oke, kita mulai. Ini adalah mangga yang akan kita bersihkan. Yang pertama kita siapkan alat, yaitu gunting potong
gunting dahan sama gergaji. Dua-duanya ini untuk membantu mengurangi daun dan ranting yang menutupi. Oke, jadi begini caranya. Kita buangin dulu daun-daun dan kita lihat yang tidak terpakai ranting kita potong sambil memperhatikan ranting yang dipotong ini apakah ada buahnya atau tidak. Nah, kalau sudah kita potong dan kita buka ranting yang dipakai, baru kita membuang daun di sekitar pohon. Nah, ini ada daunnya banyak sekali, kita kurangin. Jadi gimana matahari mau masuk dan buah ini akan menjadi bagus kalau memang tidak ada sinar mataharinya. Nah, ini yang awalnya penuh dengan daun-daun, tertutupi semua, matahari tidak masuk sama sekali nih. Mari kita kurangi beberapa daunnya. Dan ada yang tidak terpakai, tunas yang tidak terpakai kita buang saja dari sini saja. Terus sampai benar-benar matahari itu masuk. Nah, ini sudah hampir ada sinar matahari masuk ini. Tunas-tunas yang kecil dan jelek, tidak ada bunganya, kita buang saja. Dan perlu saudara diketahui ini bahwa mangga ini sebenarnya ini berbunga pada bulan Mei, dan ini kebetulan yang jadi buah, tidak rontok karena guyuran hujan di bulan Mei. Sekarang sudah memasuki bulan September, dan mangga-mangga ini sebenarnya telat, ini pembungkusannya ini telat karena banyak sesuatu hal yang pada akhirnya mangga ini telat untuk dibungkusnya. Kita kurangi semua daun-daun kecilnya, dan perlu juga diketahui ini saudara semua bahwa di samping mangga ini berbuah, di atasnya itu sedang berbunga pada musimnya. Jadi nanti setelah ini dipanen, kita sudah mendapatkan buah yang bunga yang di atas. Bunga yang di atas itu ini dipanen, dia muncul bakal buah, atau bahkan buahnya itu sudah seukuran, kalau ini dipanen yang di atasnya itu buahnya seukuran telur ayam lah. Ini yang bagian mangga dari pohonnya ini yang kita pangkas, ini baru mangga yang berada di pohonnya ini. Karena tetap masih mengganggu di pohon sebelahnya, kita buang lagi untuk pohon sebelahnya, karena memang nanti pohon yang ini juga dia itu tidak mau berbuah karena ternaungi oleh pohon yang ini. Jadi kita buang cabang yang bertabrakan. Jadi cabang yang bertabrakan ini kita buang saja, karena memang pertama tidak dapat sinar matahari, kedua kali dia itu ternaungi oleh pohon yang sedang berbuah. Jadi pohon yang belum berbuah atau belum berbunga kita buang saja. Kita buang saja beberapa cabang yang tidak terkena sinar matahari. Contohnya cabang ini.
cabang ini tidak terkena sinar matahari, kita buang saja. Pertama, ini yang kita buang juga ada kelihatan yang mangga yang sebelahnya nih. Terus kita buang. Gimana caranya biar si mangga ini bisa terkena sinar matahari dan yang dipotong juga mendapatkan sinar matahari. Nah, ini baru sebagian yang saya potong ini. Sekedar memberikan contoh saja, nanti yang di atasnya juga dipotong ini. Nanti di atasnya juga dipotong, terus batang-batang yang kecil kita buang saja karena mengganggu perkembangan dari mangga ini. Nah, ini setelah dipotong masih tetap mengganggu ini, jadi kita potong saja dari bawah. Nah, bisa kita lihat yang mangga yang di sini yang tadi ternaungi itu tidak ada buahnya, tapi mangga yang terkena sinar matahari dia berbuah. Ini mangga sebelah ini, Mahathir ini. Nah, ini sebelahnya. Nah, nanti cabang ini dipotong ini. Nanti cabang ini dipotong saja biar si mangga ini benar-benar mendapatkan sinar matahari full. Dan mari kita lihat, barangkali yang di atas itu lagi bunga, yang di atasnya, yang di bawahnya itu sudah berbuah. Apa yang saya tadi katakan bahwa nanti setelah ini panen, buah yang di atas itu sudah sebesar telur ayam. Jadi seperti itu konten kita pada kesempatan hari ini. Semoga teman-teman bisa mencoba dengan cara saya ini, dan cara yang saya terapkan ini adalah cara yang tepat menurut saya. Pertama, kita mendapatkan buah berkualitas premium dan juga tidak terserang daripada hama pengganggu buah, baik lalat buah, ataupun geret buah, itu selamat. Makanya mari kita sukseskan hortikultura Indonesia dengan menerapkan teknologi, juga berinovasi agar kita tidak kalah saing dengan buah-buah dari luar negeri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.